Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Teacher Mary di sini akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel, tapi setelah saya koreksi tugas atau pengerjaannya jenengan semua, itu masih banyak sekali yang salah, sehingga saya harus menyuruh jenengan semua untuk mengganti atau memperbaikinya. Nah, di sini hari ini saya akan mengulang kembali materi pertidaksamaan linear satu variabel agar jenengan semua bisa lebih paham tentang pertidaksamaan linear satu variabel ini. Oke, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini sudah berbeda dengan persamaan linear satu variabel yang kemarin atau yang dulu kita pelajari, karena kalau persamaan itu tandanya adalah sama dengan, sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel itu ada 4 tanda di sini. Nah, tanda yang pertama ini artinya yaitu adalah kurang dari, dan yang tanda kedua ini ada strip atau garis yang di bawah, itu cara membacanya yaitu kurang dari atau sama dengan, dan atau juga bisa dibaca dengan tidak lebih dari, bisa dibaca juga paling banyak atau maksimum, juga bisa dibaca dengan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk yang tanda seperti ini itu adalah lebih dari, sedangkan tanda seperti ini itu bisa dibaca lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit atau minimum, bisa juga dibaca sekurang-kurangnya. Jadi misal di sini ada saya punya X 3. Nah, jadi ini cara bacanya X kurang dari 3. Di sini ada contoh juga misalnya. Nah, di sini ini adalah cara bacanya X kurang dari atau sama dengan 3. Juga bisa dibaca X sebanyak-banyaknya 3. Nah, kalau ini juga bisa dibaca X lebih besar dari 3 atau X lebih dari 3, boleh. Sedangkan contoh seperti ini bisa dibaca X lebih dari sama dengan 3 atau X sekurang-kurangnya 3 atau X minimum atau paling sedikit 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal, carilah himpunan dari 6x plus 5 kurang dari sama dengan 4x min 5. Nah, di sini karena ada 6x plus 5 kurang dari sama dengan 4x min 5, maka yang mempunyai variabel kita jadikan satu atau kumpulkan yang punya variabel. Kita kumpulkan di ruas yang kiri seperti ini ya. Jadi 6x yang ruas kanan yang punya variabel x adalah 4, maka kita pindah ke ruas kiri. Karena 4x ini nilainya positif, kalau kita pindah ruas itu bernilai negatif 4x. Kemudian tandanya kurang dari sama dengan. Nah, di sini yang di ruas kiri negatif 5, dan yang ini kita pindah ke sebelah kanan yaitu min 5. Karena ini positif, kita pindah ruas yaitu tandanya berubah jadi negatif atau dikurangi 5. Nah, setelah itu yang ruas kiri kita hitung 6x dikurangi 4x sama dengan 2x kurang dari sama dengan negatif 5, negatif 5 di negatif 10. Tanda sama, angka dijumlah, dan tanda mengikuti pada soalnya. Jadi 5 tambah 5 adalah 10, tandanya negatif. Kemudian kita cari x sama dengan, nah di sini tanda negatifnya berada di ruas kanan, maka tanda tidak perlu dirubah. Jadi tandanya tetap kurang dari sama dengan negatif 10 per 2. Maka
Kenapa per 2? Karena di sini ini kan 2 dikali X. Kalau kita hanya mencari X, maka 2 kita buang ke ruas kanan, perkalian berubah menjadi pembagian. Jadi X kurang dari sama dengan 10 dibagi 2 adalah 5, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Nah, jadi seperti ini, nggih. Kemudian setelah jadi seperti ini, jangan lupa kita membuat garis bilangan. Nah, kemarin saya lihat tugasnya jangan semua itu tidak ada yang menggunakan garis bilangan. Nah, ini penting nggih untuk untuk membuat garis bilangannya. Nah, di sini garis bilangannya tidak perlu diurutkan sesuai dengan angka garis bilangan seperti biasa. Kita hanya cukup membuat ini aja, X negatif 5-nya saja. X di sini kan negatif 5. Jadi kita hanya buat negatif 5-nya saja boleh seperti ini. Jadi tidak perlu negatif 5, di sini negatif 4 tuh boleh, tapi tidak ditulis juga tidak apa-apa. Jadi itu ya, negatif 5. Di sini kita lihat, oh dia adalah kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengan, maka lingkarannya adalah penuh. Oke, di sini lingkarannya penuh. Kemudian tanda kurang dari, oh kurang dari berarti dia ke arah kiri. Jadi seperti ini, G. Untuk himpunan penyelesaiannya atau kita singkat HP sama dengan kurung kurawal, karena di sini kurang dari sama dengan, maka negatif 5-nya diikutkan. Nah, setelah negatif 5, maka kalau ke arah kiri negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini caranya untuk mengerjakan soal pertidaksamaan linier satu variabel ya. Jadi diingat, jangan lupa garis bilangan dan juga himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Min 2x plus 10 lebih besar dari 18. Oke, di sini kita tulis min 2x lebih besar karena kita hanya ingin variabelnya saja, maka yang konstanta ini kita buang, yang tidak punya variabel kita buang ke ruas kanan. Maka 18 plus 10 dipindah menjadi negatif 10. Oke, ini tetap kita tulis negatif 2x lebih besar dari 18 dikurangi 10 adalah 8. Nah, karena dilihat di sini ada tanda negatif di ruas kiri, maka ada pengecualian. Di sini saya tuliskan, kalau ada tanda negatif di ruas kiri, jika ada tanda negatif di ruas kiri, maka tanda dibalik. Jika ada tanda negatif di ruas kanan dan kiri, tanda juga dibalik. Oke, jadi seperti ini. Nah, karena di sini ada tanda negatif di ruas kiri, maka tandanya kita balik. Jadi X dibalik yang awalnya lebih dari kita rubah menjadi kurang dari 8. Karena ini perkalian, kita pindah jadi pembagian per negatif 2. X lebih besar dari 8 dibagi 2 adalah 4. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi X hasil akhirnya X kurang dari negatif 4. Setelah itu jangan lupa kita buat garis bilangan. Di sini kita tulis negatif 4. Oke, karena ini adalah kurang dari, tidak ada tanda sama dengan, maka lingkarannya kosong, nggak usah dipenuhin ya. Kemudian karena dia tanda kurang dari, maka ke arah kiri. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk himpunan penyelesaiannya berarti
karena dia kurang dari bukan kurang dari sama dengan, maka negatif 4-nya tidak perlu ditulis. Maka langsung saja negatif 5 karena dia ke arah kiri, berarti negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. Di sini saya punya soal 8 dikurangi 1 min 2M kurang dari sama dengan 8 ditambah 2 kali 4M negatif 3. Seperti ini ya, kita tulis, kita selesaikan dulu yang ada di soalnya ini. 8 dikurangi, nah di sini negatif dikali 1 sama dengan negatif 1, negatif dikali negatif 2M jadi plus 16M. Jadi seperti ini ya, negatif kali negatif adalah positif. Negatif ini kan 1 dikali 2 hasilnya, maaf ya, ini 2M kurang dari sama dengan 8 ditambah 2 kali 4M adalah 8M, 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Positif dikali negatif adalah negatif, 2 dikali 3 adalah 6. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lanjutkan. 8 dikurangi 1, 7 ditambah 2M kurang dari sama dengan 8. Karena di sini yang punya variabel cuma 8M saja, maka yang tidak punya variabel boleh kita kurangi ya, atau kita hitung. 8 dikurangi 6, 2 ditambah 8M. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu yang memiliki variabel kita jadikan 1. Maka di sini 2M variabelnya kita taruh di ruas kiri ya. Positif 8M pindah ruas jadi negatif 8M. Kurang dari sama dengan 2, 7 pindah jadi negatif 7. 2M dikurangi 8M sama dengan negatif 6M. Kurang dari sama dengan 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Ya, kenapa kok bisa negatif? Karena 2M dikurangi 8M ya. Di sini tandanya berbeda, di sini positif, ini negatif. Maka angkanya dikurangi dan tanda mengikuti angka yang paling besar. Jadi negatif 6M. Begitupun dengan yang sebelah sini. Oke, sekarang di sini ternyata di kedua ruas ada negatifnya. Maka seperti kesepakatan yang tadi, kalau ada tanda negatif di ruas kanan maupun di ruas kiri, maka tanda dibalik. Jadi ini mohon maaf untuk pertemuan yang kemarin ini saya ada kekeliruan. Jadi sebenarnya yang jika ada tanda negatif di ruas kiri maupun di ruas kanan, maka tandanya itu harus dibalik. Jadi kita tulis M. Nah, ini kan awalnya kurang dari sama dengan, dirubah menjadi lebih dari sama dengan. Negatif 5 kita tulis per negatif 6. Karena dia perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi negatif 5 per negatif 6, maka M lebih besar dari sama dengan positif negatif ketemu negatif, kita bisa coret jadi hilang, jadi 5 per 6. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi diingat, jika ada tanda negatif di ruas kiri maka tanda dibalik, dan jika ada tanda negatif di ruas kanan dan ruas kiri maka tanda juga dibalik. Oke, itu diingat-ingat. Kemudian kita tulis garis bilangannya ya. 5 kita buat bundaran 5 per 6. Oke, di sini ternyata dia ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya ini kita warnai dipenuhi. Oke, lebih besar berarti arahnya ke
ke kanan. Jadi seperti ini ya. Untuk himpunan penyelesaiannya, nah karena dia lebih besar sama dengan, maka 5/6 nya juga ikut 5/6. Nah setelah 5 berarti angka 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah ini tinggal kita beri per 6 semuanya. Nah jadi seperti ini. Oke, diingat-ingat ya, ini untuk contoh soal, berbagai contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Dilanjutkan dengan penulisan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya ada contoh, ada 4 contoh penerapan pertidaklinear satu variabel di kehidupan sehari-hari. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut, bagaimana kita merubahnya ke kalimat matematika? Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke, di sini contoh yang pertama ada kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Oke, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan berarti apa ya? Kita misalkan kecepatan ya. Kita misalkan kecepatan itu adalah X misalkan. Oke, kita misalkan kecepatan adalah X. Berarti kecepatan maksimum. Kalau maksimum kita tulis ya. Kalau maksimum berarti kalau lebih dari 30 boleh tidak ya? Maka tidak boleh karena maksimum. Berarti kalau maksimum kurang dari 30, misalnya 29, 28. Nah, 30-nya ikut juga tidak? Ikut karena dia maksimum 30. Maka kalau maksimum maka X kurang dari sama dengan 30. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi awalnya kita misalkan dulu kecepatannya, kita misalkan dengan X, kemudian kita lihat kalimat matematik bahasanya dalam kehidupan sehari. Di sini ada kata maksimum. Nah, kalau tadi kalian dengarkan, tadi saya juga memberikan beberapa contoh pembacaan dari tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, di situ tanda kata maksimum itu juga bisa dibaca dengan kurang dari sama dengan. Ya, jadi di sini kita bisa tuliskan X kurang dari sama dengan 30. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Oke, kita misalkan. Jadi yang kita misalkan apa ya? Nah, kita misalkan itu adalah lembar kertas. Nah, lembar kertas, kita misalkan lembar kertas itu dengan variabel K misalkan. Oke. Paling sedikit itu 3. Berarti kalau kita punya kita pakai 4 kertas, apakah boleh? Boleh, karena yang paling sedikit itu 3. Maka kalimat matematikanya adalah karena kita boleh menggunakan 4, berarti kan lebih dari 3. Maka K lebih dari sama dengan 3. Seperti ini. Karena dia paling sedikit 3, maka 3-nya juga ikut. Ya, paling sedikit aja 3. Berarti kan boleh 4, boleh 5. Nah, kalau 2 tidak boleh karena paling sedikitnya itu adalah 3. Maka untuk kalimat matematikanya K lebih besar sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Siswa yang ikut remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Di sini maka kita misalkan di sini adalah siswa ya. Misalkan siswa itu dengan variabel S. Nah, di sini tanda atau kalimat pertidaksamaannya yang mana? Yang kurang dari. Oke. Gampang sekali kalau ini ya. Berarti S kurang dari 6. Oh iya, maaf bukan siswa tapi di sini nilai ya. Berarti kan nilai siswa yang ikut remedial adalah siswa yang nilainya. Berarti di sini nilai. Maaf untuk
variabelnya, maka dia adalah nilai. Kita variabelkan S kurang dari 6. Selanjutnya untuk nomor 4, batas usia masuk tentara sekurang-kurangnya 17 tahun. Nah, jadi kalau di sini kita misalkan berarti apa ya? Batas usia ya. Batas usia kita misalkan dengan U, atau usia kita misalkan dengan U, maka U sekurang-kurangnya 17. Berarti kalau umurnya 18, apakah boleh ikut tentara ataukah boleh masuk tentara? Boleh. 19 juga boleh. Nah, tapi kalau 16 apakah boleh? Tidak boleh, karena sekurang-kurangnya itu 17, maka U itu lebih besar sama dengan 17 seperti ini. Karena sekurang-kurangnya 17, maka 17-nya juga ikut. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa menghubungi saya. Nanti untuk tugasnya akan saya berikan di kertas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.